Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tak henti-hentinya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami butuh Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus
akan ku kepastian. Haleluya, Yesus Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang sanggup membebaskan-Mu. Hanya nama Tuhan saja yang sanggup melepaskan-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus tempat kami untuk berharap, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Nama-Mu yang kami sembah, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja kami. Nama Yesus luar biasa, nama-Mu yang kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, layaklah Engkau Tuhan. Kaulah yang beri yang terbaik bagi kami, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Tiada nama lain di kolong langit ini seperti Engkau Tuhan. Seperti nama Yesus kami sembah, kami tinggikan. Haleluya Yesus Tuhan. Ajaib, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa Tuhan. Yesus namanya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Tuhan mempertemukan kita walaupun dari media ini, dari saat teduh yang akan saya sampaikan pada saat ini di dalam kitab Mazmur yang ke-8. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita mengalami kekuatan, perlindungan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan yang terjadi dalam setiap pribadi kita dimanapun saudara berada pada saat ini. Saat ini saya beri tema firman Tuhan yang kita pelajari di dalam Mazmur yang ke-8. Saya beri tema Aku Berharga. Ya. Kita melihat dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10, Tuhan itu bukan hanya berbicara kepada mereka pada saat itu, tetapi saya percaya firman itu berbicara pada kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya berharga. Saya selalu ingin mengajak kita untuk kita kembali membaca kebenaran firman Tuhan ini dengan menggantikan kata aku dengan nama kita sendiri. Saya percaya di saat kita memulainya membacanya, maka kita akan menemukan ada beberapa hal yang akan menjadi dasar atau yang menjadi dasar yang akan tersirat dari simulasi cara kita membaca. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kata tentang diri kita? Ada beberapa banyak orang yang lupa dan tidak sadar bahwa sewaktu kita membaca Alkitab, Tuhan itu benar-benar berbicara langsung dengan kita tentang hidup kita, tentang diri kita, dan tentang masa depan dan hidup kita ke depannya. Coba saudara memperhatikan bagaimana respon kita di saat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak orang akan beranggapan, ya itu kan dulu. Kesaksian ini berlaku di masa lampau. Tapi saya mau katakan bahwa firman itu tetap berlaku pada kita pada saat ini. Firman Tuhan itu tidak berubah. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak berbicara tentang masa lalu atau perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Tapi Kristus itu selalu tertarik
untuk berbicara tentang hidup kita sekarang dan untuk masa depan kita. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kita semua pada saat ini tentang hidup kita saat ini dan masa depan ke depannya bersama Kristus. Buktinya saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak ayat mas yang kita temukan, yang kita ambil biasanya dari gereja. Itulah yang akan selalu menguatkan kita, memotivasi kita. Ya, memotivasi kita. Tetapi kita harus mau lihat apa sih kata Tuhan tentang diri kita di dalam ayatnya yang keempat dan yang ketujuh kitab Mazmur ini. Apa yang kita temukan di sana tentang diri kita? Bagaimana Tuhan memandang kehidupan kita? Ternyata, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu mengingat kita. Tuhan itu membentuk kita mirip dengan dirinya. Bahkan Dia memberikan kuasa bagi kita. Bahkan Ia memahkotai kita dengan kemuliaannya. Kesimpulannya, ternyata kita sangat seberharga itu di hadapan Tuhan. Mungkin kita melihat apa sih kata orang tentang diri kita. Ada suatu ilustrasi, seorang anak muda yang dilahirkan dari keluarga kecil, dia selalu diremehkan, dia selalu dilemparkan kata-kata yang negatif. Ada suatu perbandingan-perbandingan yang dialami, bahkan ia selalu dianggap bahwa dia tidak akan pernah berhasil, dan berbagai macam perkataan yang negatif. Nah, itulah yang membentuk pertumbuhan kehidupannya, sehingga ia menjadi rusak. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, di saat ia menemukan kebenaran firman Tuhan, ternyata ia adalah pribadi yang berharga, dan saat itu juga ia merubah seluruh kehidupannya, dan ia menjadi pribadi yang benar-benar menjaga kepribadiannya, menjaga penilaian Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menemukan beberapa penyebab. Ternyata banyaknya orang yang mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami permasalahan dan tekanan dalam dirinya. Itu sebenarnya karena mereka tidak menyadari bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana pendapat orang lain tentang kehidupan kita? Ketika kita berada dalam segala situasi yang sekarang ini. Misalnya kita mengalami kegagalan. Kita memperhatikan bagaimana perkataan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perkataan negatif atau tetap positif. Tetapi kita menemukan survei hari-hari ini membuktikan bahwa banyak orang hanya suka memberikan kata negatif terhadap orang lain dibandingkan memberikan kata-kata yang positif terhadap seseorang, yang menguatkan, yang membangun, atau yang memotivasi. Perbandingannya saudara yang dikasih Tuhan, 1:6 untuk kemenangan kata-kata negatif. 1 kata positif kita terima hari ini, ternyata ada 6 kata negatif yang kadangkala kita terima di hari itu saja, di hari yang sama. Hasilnya jelas, rasa keberhargaan diri kita akan digoncang di saat orang semakin memberikan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita pilih dengar kata siapa. Kata Tuhan, kata orang lain, atau semua tergantung dari kita, saudara yang kasih Tuhan. Cara pandang Tuhan tentang hidup kita seringkali kita tidak pahami sebagai manusia. Apalagi mereka yang merasa so tahu tentang hidupnya. Saya mau beri suatu ilustrasi. Kalau saya punya uang 100, ya, misalnya saya punya uang 100, lalu uang itu saya lecek atau kucak-kucak saudara yang dikasih Tuhan, dan saya buang ke parit atau di tempat yang kotor. Maka di saat saudara menemukannya, apakah saudara hanya membiarkannya? Saya percaya saudara akan mengambilnya, karena itu adalah rezeki buat kita. Dan di saat itu juga saudara akan membersihkannya. Saya mau bertanya, apakah nilai itu berubah? Tapi saya percaya nilai itu tidak berubah. Kenapa? Ya, karena letak keberhargaan uang itu bukan terletak pada fisik luarnya,
tapi uang itu tetap berharga karena nilainya tidak akan hilang atau tidak akan rusak oleh karena lecek atau kotor fisiknya atau apapun itu. Tetapi nilainya tetap bertahan. Demikianlah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita hari ini, posisi kita ditempatkan, kita apapun keadaan kita hari ini. Di saat kita datang di hadapan Tuhan, percayalah kita tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan tetap menilai kita, Tuhan tetap memahkotai kita, dan Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan tidak pernah menolak kehidupan kita. Allah itu tidak mengambil kita karena kita berharga. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Saya mau ulangi bahwa Allah itu tidak mengasihi kita karena kita telah berharga. Tetapi Tuhan itu melihat kita karena kita berharga, maka Ia mengasihi kita. Jadi itu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kehidupanmu. Bahkan apapun engkau hari ini, engkau harus menjaga pribadimu. Dan engkau tetap mengingatnya bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di kitab Mazmur yang ke-8. Saya mengingatkan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan di ibadah raya minggu, biarlah itu akan memberkati kita, akan memberikan kekuatan bagi kita, akan memotivasi kita, akan menguatkan iman kita. Biarlah kita tetap fokus di setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya. Saya percaya kita semua pasti diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan oleh karena Engkau yang sungguh mengasihi kami. Apapun keberadaan kami hari ini, Engkau tidak pernah menolak kami, tapi Engkau sungguh menilai kami Tuhan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah Bapa Engkau terus memberikan kami pengertian bagi kami untuk kami tidak menyia-nyiakan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan untuk tetap setia di dalam Engkau. Inilah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kami semua. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua, bahkan pemirsa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.